Saat hujan deras turun, sebagian besar hujan terserap dan bersiul ke arah Mu Chen. Tetesan air hujan yang tersisa jatuh ke tanah. Di pegunungan gundul di sekitarnya, beberapa di antaranya kadang-kadang terkena badai hujan dan langsung runtuh. Setelah itu, mereka akan menjadi abu dan meninggalkan lubang yang padat dan dalam di pegunungan. Tidak heran tidak ada kekuatan hidup di sekitar sini. Menghadapi lingkungan yang keras seperti ini, tidak ada tanaman kuat yang dapat bertahan hidup di sini. Mu Chen tidak terganggu oleh pemandangan di sekitarnya. Matanya tertuju pada layar cahaya yang ada di atasnya. Inti dari layar cahaya itu adalah mutiara spiritual naga putih yang tidak bergerak sedikit pun. Itu terus-menerus memancarkan cahaya putih karena menghalangi badai petir. Di bawah guyuran hujan petir, layar putih juga beriak karena fluktuasi. Hujan petir semakin deras. Dari kelihatannya saja, itu sangat mengejutkan. Namun, mutiara spiritual naga putih bukanlah benda biasa, bahkan ketika hujan mendatangkan malapetaka, ia masih berdiri menjulang tinggi dan tidak bergerak. Melihatnya, Mu Chen kaget dan gembira. Dia terkejut dengan kekuatan mutiara spiritual naga putih yang bahkan mampu menahan hujan petir yang menimpanya. Dia sangat gembira karena semakin kuat mutiara spiritual naga putih, akan semakin banyak manfaat yang akan dia peroleh ketika segelnya rusak. Gemuruh. Di Cakrawala, awan petir seperti tinta bergerak dengan keras, seolah-olah mereka merasakan betapa kuatnya mutiara spiritual naga putih. Saat mereka bergoyang, hujan badai menjadi semakin deras. Adegan itu menyebabkan Mu Chen khawatir. Di bawah badai ini, bahkan ahli tahap awal transformasi surgawi akan terluka parah karenanya. Mengaum. Mutiara spiritual naga putih sangat berbenturan dengan hujan petir yang turun. Raungan naga yang dalam meledak saat cahaya putih beriak, seolah-olah dibuat marah oleh hujan. Cahaya putih menyelimuti Mu Chen dan hujan petir yang turun di atasnya pun tersebar. Gemuruh. Terhadap suara gemuruh yang memprovokasi, awan petir di Cakrawala juga memberikan balasannya. Saat awan petir bergerak-gerak, hujan mulai menyatu. Hujan petir halus menyatu dan membentuk petir perak setebal lengan seseorang. Mereka menembus langit dan bentrok dengan mutiara spiritual naga putih, bersama dengan energi kekerasan yang tak tertahankan. Saat dua kekuatan menakjubkan itu berbenturan, riak-riak berfluktuasi bahkan menyebabkan ruang pun berputar. Mutiara spiritual naga putih berbenturan keras dengan lapisan awan. Mu Chen duduk di platform petir perak sambil mengangkat kepalanya, menyaksikan pertarungan antara dua kekuatan. Dia terus-menerus mengendalikan platform petir, terus meningkatkan kekuatannya. Dia tidak khawatir mutiara spiritual naga putih tidak dapat menerimanya, dia hanya khawatir energi petirnya tidak cukup kuat dan tidak akan mampu membuka segel mutiara spiritual naga putih. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Namun, dia masih meremehkan mutiara spiritual naga putih. Sebagai seorang penguasa, ia telah melewati waktu bertahun-tahun namun ia masih sangat kuat. Awan petir yang memenuhi seluruh langit berlanjut selama 3 hari 3 malam penuh. Namun, cahaya yang terpancar dari mutiara spiritual naga putih masih sangat menyilaukan. Riak energi spiritual yang menakutkan berfluktuasi saat mereka menyebarkan cairan petir. Karena Mu Chen terus-menerus mengaktifkan efek platform petir, akan ada awan petir yang terus-menerus tertarik ke wilayah ini dan mereka akan bergabung menjadi satu. Selama 3 hari 3 malam ini, hujan petir yang dahsyat tidak berhenti sedetik pun. Mutiara spiritual naga putih terlalu kuat. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Di bawah pengaruhnya, bahkan ahli tahap transformasi surgawi tahap tengah tidak akan berani bertahan begitu lama. Namun, melihat mutiara spiritual naga putih, ia masih begitu hidup dan tidak ada tanda-tanda segelnya rusak. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus maju. Mu Chen mengatupkan giginya dan menuangkan energi spiritualnya ke platform petir lagi. Platform petir saat ini meledak dengan cahaya yang luar biasa. Ini berlanjut selama 10 hari penuh. Dalam 10 hari ini, hujan petir tidak pernah berhenti. Meskipun hujan deras menyebabkan mutiara spiritual naga putih sedikit meredup, segelnya masih tetap kokoh. Hal ini membuat Mu Chen sedikit terdiam. Tidak heran bahkan Jiuyu mengatakan bahwa ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuka segel mutiara spiritual naga putih, sebenarnya ia sangat kuat. Mu Chen mengangkat kepalanya dan dengan serius menatap ke langit.
Karena dia terus-menerus menggunakan platform petir, seluruh wilayah pada dasarnya dipenuhi awan petir. Pemandangannya begitu gelap bahkan ruangnya pun hampir tertutup. Awan petir di area ini sudah sangat menakutkan sampai-sampai Mu Chen sedikit panik saat dia mengerti bahwa jika itu dia, tidak mungkin dia bisa sepenuhnya melarikan diri dari situasi ini. Tidak banyak orang yang berani menarik awan petir dengan cara yang begitu dahsyat di wilayah petir tingkat ketujuh. Meskipun energi petir di wilayah petir dapat memurnikan energi spiritual, jika seseorang memurnikan energi spiritual mereka secara berlebihan, mereka akan meledak menjadi debu. Mu Chen menghembuskan napas penuh saat dia melihat awan petir yang seperti tinta. Karena energi petir terlalu ganas, Mu Chen bisa melihat kilatan petir di dalam awan petir, seolah-olah telah terbentuk menjadi sungai petir. Sungai itu mengalir perlahan di dalam awan petir, mengeluarkan riak yang membuat kulit kepala siapapun tergelitik. Aku tidak bisa melanjutkan. Mu Chen bergumam. Dari situasi saat ini, jika dia melanjutkan, entah berapa lama waktu yang dibutuhkannya dan perang berburu tinggal kurang dari sebulan lagi. Jelas, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membuka segelnya. Sepertinya aku harus menjadi lebih galak. Mu Chen sedikit ragu. Tak lama setelah itu, dia mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Mutiara spiritual naga putih membawa cahaya putih yang sangat deras, seperti seberkas cahaya yang membubung ke sungai petir yang mengalir di dalam awan petir. Sungai petir terbentuk dari energi petir dahsyat yang terakumulasi setelah lebih dari 10 hari. Di dalamnya, energi petir terlalu ganas sehingga bahkan Mu Chen pun merasa sedikit berdebar. Namun, ini adalah satu-satunya cara baginya saat ini. Cahaya putih membumbung tinggi dan sangat mencolok di cakrawala yang gelap ini. Di ujung cakrawala, entah berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Mereka semua adalah orang-orang yang berlatih di wilayah petir tingkat ketujuh. Mereka menyadari keributan di sisi Mu Chen dan, selanjutnya, mereka datang untuk menyelidikinya. Mereka sangat terkejut bahwa ada seseorang yang berani memancing awan petir yang mengancam seperti itu. Bahkan mereka pun tak berani seenaknya melangkahkan kaki ke kawasan itu. Hal ini membuat mereka sedikit penasaran, mereka tidak tahu siapa orang yang telah menyembunyikan dirinya begitu lama dan kemudian tiba-tiba meledak dengan benar-benar menyebabkan keributan sebesar itu. Sesuatu terbang ke dalam awan petir. Di bawah cakrawala yang gelap, seseorang berbicara. Mereka melihat sesuatu yang menjulang tinggi ke langit yang gelap dan ke cahaya putih di awan petir. Sudah ada sungai petir yang terbentuk di awan petir? Apa yang dipikirkan orang itu? Apa dia tidak tahu betapa menakutkannya sungai petir yang ganas itu? Ketika orang-orang yang dianggap luar biasa di Akademi Spiritual Surga Utara melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Tak lama kemudian, mereka semua mundur secara bersamaan dengan keterkejutan memenuhi mata mereka. Mu Chen, tentu saja, tidak mengetahui perhatian yang dia dapatkan dari tindakannya. Matanya tertuju pada mutiara spiritual naga putih. Yang terakhir telah berubah menjadi cahaya putih yang menembus awan petir dan masuk ke sungai petir. Gemuruh. Saat mereka bentrok, terdengar suara gemuruh di cakrawala. Suara itu bergema dengan keras di seluruh langit dan di bawah kebisingan, bahkan cakrawala pun mulai bergetar. Ledakan. Cahaya petir yang ada di mana-mana meledak dari awan petir dan, di bawah petir itu, awan petir hitam pekat mulai menghilang dengan cepat. Dalam jarak 200 li, awan hitam dengan cepat menghilang. Semua petir tertarik oleh cairan tubuh petir, yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Mu Chen menyaksikan puncak gunung menjadi debu oleh cairan yang terbentuk dari petir. Mu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia segera mematikan platform pemikat petir. Namun, dia juga berada di puncak gunung dan ada petir dalam bentuk cair yang menyambar. Wajah Mu Chen berubah drastis. Kecepatan kilatnya terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Ledakan. Ketika petir berbentuk cairan hendak mengenai Mu Chen, api hitam yang sangat deras keluar dari tubuhnya dan membentuk sepasang sayap besar yang dilalap api hitam, melindunginya. Bang! Bang! Petir berbentuk cair mendarat di sayap hitam yang menyala-nyala dan meledak dengan riak yang dahsyat. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menghilang. Terima kasih. Mu Chen merasa lega saat dia berbicara di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Jiuyu yang membantunya. Kalau tidak, dia akan berada dalam kondisi yang mengerikan karena petir berbentuk cair.
Segel mutiara spiritual naga putih akan segera dibuka, suara Jiuyu terdengar di hati Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakannya, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat mutiara spiritual naga putih bermandikan di sungai petir. Di bawah korosi energi kekerasan, cahaya pada mutiara spiritual naga putih meredup. Saat mutiara spiritual naga putih meredup, pola naga yang terukir di permukaan mutiara spiritual naga putih juga mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Kecepatan menghilangnya pola naga sangat cepat. Dalam waktu beberapa lusin napas, itu benar-benar hilang. Saat itu, ketika pola naga menghilang, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan riak energi spiritual murni yang meledak dari dalam. Jika energi spiritual dari mutiara spiritual naga putih sebelumnya dibatasi, maka saat ini, energi tersebut telah benar-benar dilepaskan. Segelnya hilang. Kegembiraan memenuhi mata Mu Chen. Setelah semua usahanya, dia akhirnya membuka segel mutiara spiritual naga putih. Sayap hitam menyala yang melindungi Mu Chen melesat ke sungai petir dan meraih mutiara spiritual naga putih. Setelah itu, mereka segera kembali. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, api hitam di sayapnya menghilang sedikit. Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih mutiara spiritual naga putih yang dingin. Dia bisa merasakan bahwa, saat ini, dia benar-benar telah mendapatkan mutiara spiritual naga putih. Di platform pemikat petir, Mu Chen melihat mutiara spiritual naga putih yang hangat di tangannya dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Namun untungnya, dia dengan cepat memulihkan kejernihannya dan tidak menyelidiki mutiara spiritual naga putih. Dengan membalikan tangannya, dia menyimpan mutiara spiritual naga putih. Di atas langit, sungai petir masih mendatangkan malapetaka di negeri ini. Ketika Mu Chen melihatnya, dia melompat menuruni puncak gunung sambil berlari, menempel di tanah. Keributan yang dia timbulkan di area ini terlalu besar. Sebelumnya, dia sudah merasakan beberapa tatapan menatap ke arahnya. Oleh karena itu, dia jelas tidak bisa terus tinggal di sini lebih lama lagi dan harus mencari tempat baru untuk bercocok tanam. Mu Chen terbang dekat ke tanah, menghindari aliran deras. Setelah beberapa menit, dia berhasil meninggalkan wilayah di mana awan petir menimbulkan kekacauan. Setelah dia pergi, riak petir yang menakutkan juga melemah, sedikit demi sedikit. Tekanan di sekitarnya yang sedikit menghilang membuat Mu Chen merasa lega. Tak lama setelah itu, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan dengan cepat meninggalkan wilayah ini, mencari daerah terpencil baru, sebelum dia memperlambat kecepatannya. Ada sebuah bukit pendek yang tidak begitu mencolok di pegunungan ini. Terlebih lagi, dengan meminjam pegunungan di sekitarnya, dia dapat menghindari siapapun memperhatikan area ini. Sosok Mu Chen mendarat di puncak bukit. Dia melihat sekeliling sebelum menenangkan dirinya. Dengan genggaman tangannya, mutiara spiritual naga putih sekali lagi muncul di tangannya. Baru sekarang dia punya waktu untuk memperhatikan mutiara spiritual naga putih, yang segelnya telah rusak. Tidak banyak perubahan pada bagian luarnya, kecuali pola naga putih di atasnya telah menghilang. Di dalam mutiara, kabut putih tampak seolah-olah telah menembus mutiara spiritual naga putih saat melingkar di sekitar permukaan mutiara. Tampaknya sangat ajaib. Mu Chen meraih mutiara spiritual naga putih saat dia merasakan energi tak terbatas di dalamnya. Ekspresinya juga berubah menjadi serius. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan tangannya menyatu dengan mutiara spiritual naga putih yang mengambang di atas kedua telapak tangannya. Energi spiritual hitam pekat mengalir dari telapak tangan Mu Chen dan menyelimuti mutiara spiritual naga putih. Tepat ketika energi spiritual Mu Chen hendak bersentuhan dengan mutiara spiritual naga putih, mutiara itu segera meledak dengan cahaya menyilaukan dan menyelubungi sosoknya. Ketika cahaya putih menyelimutinya, mata Mu Chen kabur dan segera setelah itu, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Itu. Mu Chen memandang dunia putih sambil asyik dengan pikirannya sendiri. Ini seharusnya adalah dunia di dalam mutiara spiritual naga putih. Saat itu, ketika sedang disegel, dia mencobanya, tetapi langsung ditolak oleh mutiaranya. Sekarang segelnya telah rusak, dia akhirnya bisa memasukinya. Dia melihat sekeliling dan sedikit ragu. Setelah itu, dia terbang menuju dunia putih tanpa batas. Saat dia berjalan maju, kabut putih mulai menghilang. Saat Mu Chen bergerak, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Kabut putih dengan cepat menghilang dan sebuah pemandangan muncul, itu adalah dunia yang luas.
Mu Chen berdiri di cakrawala sambil memandang rendah dunia. Ketika dia sedikit bingung, warna merah darah muncul di cakrawala jauh. Setelah itu, warna darah merah melonjak seiring dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Di tempat gelombang pasang berwarna merah darah lewat, makhluk hidup yang tak ada habisnya dilahap. Bahkan berbagai energi antara langit dan bumi dipadamkan oleh warna merah tua yang deras. Di depan gelombang pasang berwarna darah merah, sepertinya ada banyak sekali sosok yang menjulang ke langit saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghalanginya. Namun, kekuatan mereka kecil sebelum gelombang pasang berwarna merah darah. Jeritan tanpa harapan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia saat mereka memasuki hari penghakiman yang mengerikan. Ini adalah bencana yang menghancurkan. Warna darah merah perlahan menyebar ke dunia asing saat makhluk hidup dilahap. Tidak terkecuali energi antara langit dan bumi, karena mereka menjadi tercemar. Dunia yang penuh dengan makhluk hidup semuanya dimusnahkan pada saat ini. Mu Chen basah kuyup oleh keringat dingin saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Hatinya dipenuhi rasa takut. Apa yang dilakukan gelombang pasang berwarna merah darah di dunia ini? Ini sebenarnya sangat menakutkan. Mu Chen menyaksikan adegan itu saat cahaya darah berkumpul. Ada sosok ilusi penuh sisik merah yang keluar. Itu seperti dewa iblis yang tampak seolah-olah makhluk paling jahat di dunia ini mengarahkan murid-muridnya ke arah Mu Chen. Saat tatapan diarahkan ke arahnya, hati Mu Chen tersentak. Pemandangan di hadapannya berubah. Itu seperti dunia yang akan hancur. Ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam gunung yang menjulang tinggi yang merobek celah ruang angkasa dan pergi, melarikan diri untuk hidup mereka. Mu Chen melihat sosok-sosok itu dan, di antara mereka, ada sosok berambut putih yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah penguasa naga putih. Hati Mu Chen tersentak keras saat dia bergumam. Pemandangan di hadapannya semakin memudar seolah-olah bulan dan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Ketika Mu Chen pulih, pemandangan di depannya telah kembali ke dunia berkabut putih. Dahi Mu Chen dipenuhi keringat saat hatinya masih terguncang. Adegan sebelumnya memberinya kejutan besar. Apa sajakah makhluk hidup berwarna merah darah itu? Mungkinkah di antara mereka yang melarikan diri, penguasa naga putih ada di antara mereka? Benar, aku telah melarikan diri dari sana. Tiba-tiba, suara samar terdengar. Mu Chen terkejut dan segera mengangkat kepalanya. Di dunia berkabut putih, kabut putih mulai berkumpul saat auman naga yang dalam bergema. Saat kabut putih berkumpul, ia berubah menjadi naga putih besar yang membubung menuju cakrawala. Naga putih itu berputar dan Mu Chen duduk di depannya. Di kepala naga putih, seberkas cahaya berkedip dan sesosok tubuh muncul. Sosok itu memiliki rambut seputih salju namun kulitnya awet muda. Sepasang murid kulit putihnya sangat aneh. Dia duduk di atas naga putih dan pupilnya menatap Mu Chen. Haha, sepertinya kamu telah membuka segel di dalam mutiara spiritual naga putih. Sosok berkulit putih itu lalu tersenyum tipis. Suara lembutnya bergema di dunia putih berkabut ini. Penguasa naga putih. Saat Mu Chen melihat sosok itu, hatinya tersentak. Di ruang Spirit Treasury, dia pernah melihat sosok ini sebelumnya. Namun, sosok yang dilihatnya sangat kabur, dan saat ini, sosok tersebut sangat jelas. Justru karena kejelasannya, Mu Chen samar-samar bisa merasakan tekanan Saffron yang menakutkan. Bahkan jika yang terakhir telah jatuh, tekanan kedaulatannya masih ada. Mu Chen memberi hormat kepada yang lebih tua. Saya beruntung mendapatkan mutiara spiritual naga putih, saya tidak sopan dan tidak sabar untuk membuka segelnya. Saya mohon maaf atas tindakan ini. Mu Chen menangkupkan tangannya sambil berkata dengan hati-hati. Meskipun penguasa naga putih telah jatuh, keberadaan levelnya dapat menimbulkan bahaya besar baginya dengan metode sekecil apapun yang mereka tinggalkan. Oleh karena itu, lebih baik dia lebih rendah hati. Pupil penguasa naga putih menatap ke arah Mu Chen. Tak lama kemudian, dia tertawa sambil melambaikan tangannya, sudah takdirmu untuk mendapatkan mutiara spiritual naga putih yang kutinggalkan. Mu Chen mengangguk dan ragu sejenak, lalu bertanya, apa yang kulihat tadi? Pemandangan yang dia lihat sebelumnya, dunia dengan miliaran makhluk hidup dimusnahkan sungguh terlalu menakutkan. Hanya pemandangan yang pernah saya alami. Penguasa naga putih tersenyum tipis dan melanjutkan, dunia seribu besar tidak terbatas dan merupakan lokasi di mana banyak dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya mencegatnya.
Itu sangat biadab dan kejam, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda pahami. Mu Chen terdiam. Meski dia belum pernah mengalami situasi menakutkan itu sebelumnya, dia bisa merasakan betapa mengerikannya situasi itu. Benda apa yang ada di dalam gelombang pasang berwarna darah itu? Mu Chen bertanya. Bentuk kehidupan itu membuatnya merasa takut. Itu adalah salah satu iblis asing. Kami menyebutnya sebagai suku darah iblis. Apa yang baru saja Anda lihat adalah dunia yang telah mereka hancurkan dan itu adalah kampung halaman saya. Haha, aku adalah seseorang yang melarikan diri dari alam bawah. Penguasa naga putih tersenyum, namun senyumnya mati rasa dan sedih. Apa itu iblis asing? Mu Chen bergumam. Penguasa naga putih sedikit menundukkan kepalanya, aku tidak begitu paham terhadap mereka. Mereka lahir di dunia 1000 besar dan mengarah ke sisi dalam. Jika tanpa kecelakaan apapun, mungkin Anda tidak akan mengetahui hal-hal ini sepanjang hidup Anda. Tetapi bagi alam bawah, mereka sangat menakutkan. Begitu mereka menemukan bidang yang lebih rendah dan menimbulkan korosi, akibatnya adalah musnahnya semua bentuk kehidupan, seperti yang Anda lihat sebelumnya. Meskipun kedengarannya tidak nyata bagimu, pernahkah kamu mendengar tentang keberadaan yang disebut leluhur bela diri ini sebelumnya? Penguasa naga putih memandang Mu Chen. Leluhur bela diri, Ling Dong. Mu Chen kaget. Penguasa naga putih mengangguk, leluhur bela diri juga berasal dari alam bawah. Terlebih lagi, alam bawah miliknya pernah mengalami serangan para iblis. Tapi leluhur bela diri, bagaimanapun juga, jauh lebih kuat dari kamu dan aku. Dia tidak hanya mengusir iblis, dia juga berhasil memenggal kepala cabang kaisar suku iblis. Meskipun itu hanya sebuah cabang, kekuatan yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh dunia bawah. Untuk dapat mencapai hal itu sebagai seseorang dari alam bawah, leluhur bela diri memang layak untuk dikagumi orang lain. Dia jauh lebih kuat dari kita. Mu Chen tercengang. Dibandingkan dengan dunia bawah, dunia 1000 besar memiliki lebih banyak keuntungan. Tingkat ahli di sini jauh lebih kuat dibandingkan tingkat alam bawah. Bagi leluhur bela diri ini untuk mencapai prestasi hingga tahap ini dengan sumber daya dari alam bawah, dia memang tidak sederhana. Tidak heran dia bisa membangun eksistensi sekuat dunia bela diri di dunia 1000 besar. Haha, aku sudah lama tidak berbicara dan memang, aku sudah berbicara terlalu banyak dalam waktu sesingkat ini. Penguasa naga putih tersenyum dan perlahan pulih. Bagaimanapun, dia adalah sisa dari niat saat ini. Di tempat itu, dia melambaikan tangannya sambil menatap Mu Chen, kita bertemu sudah takdir. Karena kamu bisa mendapatkan mutiara spiritual naga putih ini dan juga membuka segelnya, maka izinkan aku membantumu. Saat dia selesai berbicara, lengan bajunya melambai dan kabut putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Kabut putih mengandung energi spiritual yang murni dan tak terbatas. Penguasa naga putih tersenyum sambil menunjuk ke arah udara. Gelombang deras melonjak di dunia ini dengan angin dan awan bergulung, dan energi spiritual murni yang tak terbatas mengalir ke arah Mu Chen dalam gelombang pasang. Terserah pada kemampuanmu berapa banyak sisa energi yang dapat kamu serap yang tersisa olehku. Energi spiritual yang luar biasa tiba-tiba melonjak keluar dari mutiara spiritual naga putih saat energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Mu Chen. Di bawah sensasi yang meluap-luap, Mu Chen merasakan sensasi bengkak. Energi spiritual dalam mutiara spiritual naga putih terlalu berlebihan baginya. Saya tidak bisa menyerap semuanya. Hati Mu Chen terlintas dengan pemikiran itu saat dia segera terbang, mendarat di platform pemikat petir yang paling dekat dengannya dan dengan cepat mengaktifkan platform tersebut. Setelah itu, awan petir mulai berkumpul di cakrawala. Namun, dibandingkan pertemuan sebelumnya, pertemuan itu jauh lebih lembut. Tapi tentu saja perbandingan ini hanya dengan pertemuan sebelumnya. Energi petir di tingkat ke-7 sangat kuat. Bahkan ahli tahap awal transformasi surgawi akan merasa sulit untuk menanggungnya. Jika bukan karena Mu Chen yang mempunyai kemampuan, pada dasarnya mustahil baginya untuk masuk ke level ini. Awan guntur hitam pekat berkumpul di atas Mu Chen saat hujan petir turun, menghantam Mu Chen dan menyebabkan tanda merah muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, energi petir juga mengalir ke pori-pori di seluruh tubuhnya dan mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Ketika energi petir mengalir ke tubuh Mu Chen, itu langsung menyebabkan konflik dengan energi tak terbatas dari mutiara spiritual naga putih.
Ketika kedua kekuatan itu bentrok, mereka bereaksi dengan respons yang mengejutkan. Energi petir di wilayah petir memiliki efek menyempurnakan energi spiritual. Selanjutnya, ketika bertabrakan dengan energi spiritual yang sangat besar dari mutiara spiritual naga putih, energi spiritual mulai menyusut secara perlahan. Saat energi spiritual menyusut, warnanya berubah semakin dalam dan halus. Dengan bantuan pemurnian dari energi petir, Mu Chen perlahan menghembuskan udara. Tak lama setelah itu, dia mengedarkan seni pagoda besar untuk menyempurnakan energi spiritual dan terus-menerus menyerapnya. Terakhir, mereka mengalir ke lautan auranya, dan diserap oleh roh kecil yang duduk di dalamnya. Kecepatan kultivasi ini jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan biasanya. Namun, itu bukanlah poin krusialnya adalah energi spiritual dari mutiara spiritual naga putih sangat murni tanpa kesadaran apapun. Sejak saat itu, ia tidak menolak penyempurnaan Mu Chen, yang menyebabkan metode budidaya ini menjadi lancar. Di lautan auranya, roh kecil itu beriak dengan cahaya di sekelilingnya saat ia melahap energi spiritual yang tanpa henti mengalir ke lautan auranya. Saat dia melahapnya, dia mulai tumbuh perlahan dan riak energi spiritual yang dipancarkan darinya juga semakin kuat. Cahaya yang dipancarkan dari mutiara spiritual naga putih juga semakin kuat. Setelah itu, ia menyelubungi tubuh Mu Chen ke dalamnya. Awan hitam yang berada di atas Mu Chen terus bergerak saat hujan petir ringan turun. Semua energi petir itu tanpa henti dicurahkan ke tubuh Mu Chen untuk memurnikan energi spiritual dari mutiara spiritual naga putih. Mu Chen menutup matanya rapat-rapat. Ekspresinya terfokus saat dia terus mengedarkan seni pagoda agung untuk menyempurnakannya. Setelah itu, dia tidak melakukan metode lain dan bisa menerima kekuatan dari mutiara spiritual naga putih. Namun, dia juga tetap berhati-hati. Meskipun kecepatan pertumbuhan kekuatannya cepat, ada batasnya. Jika dia melompat terlalu cepat sekaligus, hal itu akan menyebabkan energi spiritualnya menjadi tidak stabil, yang akan mengakibatkan kegagalan, dan itu bukan kabar baik di masa depan. Tapi, saat ini, semuanya masih dalam kendali Mu Chen. Kultivasinya sudah berada di jalur yang benar. Di bawah jenis budidaya ini, hari-hari mulai berlalu dan dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Ruang di tingkat ke-7 sangat besar dan luas. Jumlah orang yang bisa mencapai level ini jumlahnya sedikit. Ditambah fakta bahwa Mu Chen memilih daerah terpencil, tidak ada orang yang mengganggu budidayanya selama 5 hari ini. Dan dalam 5 hari ini, riak energi spiritual yang terpancar dari tubuh Mu Chen tumbuh menjadi cukup kuat. Hujan petir turun dan di kawasan itu terdapat puncak gunung yang gundul. Sesosok tubuh kurus duduk di platform pemikat petir, membiarkan hujan petir turun ke tubuhnya. Pakaiannya sudah menjadi debu karena hujan petir dalam 5 hari ini. Kilau keperakan samar terpancar dari kulitnya, itu karena energi petir yang terus-menerus menyempurnakan tubuhnya. Di antara kedua telapak tangannya, mutiara spiritual naga putih perlahan berputar saat energi spiritual yang sangat murni mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya tanpa akhir. Namun, Mu Chen tidak menerima energi tak terbatas itu. Matanya tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, kilat menyambar pupil hitamnya. Petir itu berubah menjadi guntur saat keluar dari matanya. Riak energi spiritual yang sangat kuat terpancar dari tubuh Mu Chen saat mereka mengirim batu-batu yang ada di sekitar platform pemikat petir terbang. Di bawah riak energi spiritual yang kuat, hujan petir yang tiada henti terhalang dari tubuh Mu Chen, menjaga jarak sekitar 5 kaki, sebelum menembusnya dan jatuh. Mu Chen menghembuskan gumpalan kabut putih panjang yang dipenuhi petir. Tatapannya perlahan memulihkan ketenangannya. Tak lama setelah itu, niatnya berpindah dan dia melihat perubahan di lautan aura ini. Semangatnya saat ini telah berkembang beberapa kali lipat seiring dengan kilauan energi spiritual yang terus-menerus beriak di sekitarnya. Di dalam rohnya, ada riak energi spiritual yang sangat kuat. Dibandingkan dengan masa lalu, riaknya beberapa kali lebih kuat, jauh melampaui tahap akhir tahap penggabungan surgawi. Namun, masih ada jarak menuju tahap transformasi surgawi. Tahap transformasi kuasi surgawi. Sudut bibir Mu Chen tersenyum puas. Kali ini, kekuatannya tidak diragukan lagi telah terbang dari fase tengah tahap penggabungan surgawi ke tahap transformasi kuasi surgawi. Dan dalam prosesnya, dia telah melewati tahap akhir tahap penggabungan surgawi. Tahap transformasi kuasi surgawi.
Mu Chen mengepalkan kedua tangannya saat niatnya bergerak. Energi spiritual hitam pekat yang berkobar dengan api hitam melonjak dalam gelombang saat tersapu. Dilihat dari jauh, tampak seperti asap hitam besar yang membubung ke cakrawala. Bahkan hujan petir pun tak mampu mengguncangnya. Keadaannya saat ini terlalu kuat dibandingkan sebelumnya. Mu Chen menundukkan kepalanya ke mutiara spiritual naga putih di tangannya. Yang terakhir ini sudah berubah menjadi lebih kusam karena kabut putih yang berfluktuasi di dalamnya juga tidak lagi cemerlang. Namun, energi spiritual di dalamnya masih belum sepenuhnya habis. Demikian pula, energi spiritual itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar dalam jalur kultivasinya. Karena Mu Chen bukanlah seseorang yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan sehingga akan tergoda untuk mendapatkan keuntungan sementara dan kehilangan jalan masa depannya. Dia menggenggam mutiara spiritual naga putih dan, dengan gerakan niatnya, dia, sekali lagi, memasuki dunia berkabut, tempat penguasa naga putih, yang duduk di atas naga putih yang berbentuk kabut berada. Angka yang terakhir juga semakin berkurang. Sungguh langka. Saat melihat Mu Chen, penguasa naga putih tersenyum ringan sambil mengatakan sesuatu yang kebanyakan orang tidak mengerti. Mu Chen juga kosong. Kata-kata yang diucapkan oleh penguasa naga putih jelas tidak mengarah pada lompatan budidayanya dari tahap penggabungan surgawi fase tengah ke tahap transformasi kuasi surgawi. Bahkan orang bodoh yang memiliki kesempatan ini bisa meningkatkan kekuatannya ke tahap transformasi surgawi dengan mudah. Kemajuannya saat ini sudah dianggap agak sia-sia. Meskipun energi spiritual yang saya tinggalkan tanpa niat apapun, bagaimanapun juga, itu masih merupakan sesuatu yang telah saya kembangkan. Ketika dituangkan ke dalam tubuh seseorang, itu dapat dengan mudah diserap, tetapi dibandingkan dengan energi spiritual yang dikembangkan secara pribadi, masih ada perbedaan kecil. Penguasa naga putih tersenyum tipis. Meski perbedaan kecil ini tidak terlihat saat ini, mungkin hal ini akan menghalangi pertumbuhan seseorang di masa depan. Jarang sekali seseorang bisa menahan godaan kekuatan. Senyuman di wajah penguasa naga putih berubah sedikit lebih lembut. Tindakan Mu Chen memang memberinya kesan yang tinggi. Mu Chen sedikit malu karena dia dipuji sambil mengacak-acak kepalanya. Kamu terlalu memuji, senior. Di dunia ini, hanya mereka yang memperoleh kekuatan sendirilah yang paling bisa diandalkan. Saya sudah puas dengan kesempatan ini. Jika saya berharap lebih, saya khawatir saya tidak akan mampu menanggungnya. Selama bertahun-tahun, budidaya Mu Chen terus stabil dan fondasinya sangat kokoh. Meskipun kekuatan yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih sangat menggoda, itu bukanlah sesuatu yang layak untuk dirusak oleh fondasinya. Meskipun seorang ahli saffron sangat kuat, Mu Chen percaya bahwa akan ada suatu hari di mana dia bisa mencapai kondisi itu juga. Atau bahkan melampauinya. Penguasa naga putih dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan semburat penghargaan terpancar di matanya. Tak lama kemudian, dia menepuk naga putih yang dia tunggangi. Niatku ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan yang tersisa dalam mutiara spiritual naga putih dapat diberikan kepadamu untuk digunakan di masa depan. Selanjutnya, jika Anda menghadapi musuh yang kuat, Anda dapat menyalakan mutiara spiritual naga putih. Saya percaya bahkan para ahli tahap penyelesaian surgawi pun harus lari. Terima kasih banyak, senior. Mu Chen berterima kasih dengan tulus. Penguasa naga putih tersenyum ringan, aku menganggapmu luar biasa. Niat saya didukung oleh energi spiritual di dalam mutiara spiritual naga putih dan, oleh karena itu, saya bisa eksis. Jika Anda menyerap semua energi spiritual sebelumnya, Anda tidak akan dapat mendengar saya berbicara sekarang dan Anda tidak akan ditakdirkan untuk hal-hal yang saya tinggalkan. Mu Chen kaget. Barang-barang yang dia tinggalkan? Penguasa naga putih tersenyum sambil tangannya menepuk ringan naga putih yang dia tunggangi. Naga putih itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi gulungan yang terbuat dari sisik naga. Di gulungan itu, ada ukiran surat kuno. Mu Chen mengarahkan pandangannya dan gulungan kuno berskala naga itu tercetak di matanya. Seni naga melonjak.